warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bersama dengan narasumber dari Yayasan Gerakan Berkah Raya yang bernama Ustadz Zuhri Alfat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswi Politeknik STI Jakarta dari Prodi Manajemen Sumber Daya Aparatur. Saya sendiri bernama Putri Sari Hidayah dan ada dua rekan saya yang bernama saya Kamafrati Ustaz. Saya Anuka. Kami di sini izin untuk bertanya mengenai learning management system di Sobat Rumah Quran Yayasan Gerakan Berkah Raya ini, ya Ustadz. Insya Allah. Pertanyaan akan dimulai dari teman saya Nuke Ramadan. Baik Ustaz, izin bertanya tentang asal mula berdirinya madrasah yayasan ini gimana Ustaz? Iya, Bismillah. Terima kasih pada teman-teman yang telah mau berkunjung. Ada pertanyaan asal mulanya ya, asal mula berdirinya Madrasah Quran Yayasan Gerakan Berkah Raya. Baik, jadi Madrasah Quran itu produknya Sobat Rumah Quran, dan Sobat Rumah Quran itu di bawah naungan Yayasan Gerakan Berkah Raya. Di samping Rumah Quran kita ada lagi TK, setara TAUD ya, sebetulnya TAUD. TAUD itu tahfiz anak usia dini, setara dengan TK, setara dengan PAUD. Terus kemudian kita ada Gebiar Peduli, itu menangani anak-anak yang yatim piatu, terus kemudian bencana, terus kemudian ada yang sakit, kritis dan yang lainnya. Asal mulanya Madrasah Quran itu sudah lama, sejak tahun 2019 awal, bulan Januari, 2 Januari kalau nggak salah, tanggal 234 kita launching dengan kegiatan namanya Happy Holiday Quran, langsung di sekretariatan kita. Jumlah pesertanya kurang lebih 60 sampai dengan 70. Nah, itu kita mempromosikan bahwasanya di situ ada rumah Quran. Setelah kegiatan itu selesai, maka kita minta berkelanjutan kegiatan itu bagi yang ingin ngaji, yang ingin menambah hafalan, ingin memperkenalkan ingin tambah lagi bacaannya lebih bagus, maka ada yang namanya kegiatan mengaji rutinitas. Gitu kira-kira deh. Saya mau nanya lagi nih Ustadz. Sebelum pandemi COVID-19 ini muncul kan banyak sekolah yang belum menerapkan LMS dengan Learning Management System ini. Saat sudah diberlakukan belajar dari rumah, sekolah-sekolah mulai menerapkan LMS dalam pembelajarannya. LMS seperti apa yang diterapkan di Madrasah Quran ini Ustaz? Iya, pakai aplikasi ya, aplikasinya Zoom ya. Zoom gitu kan. Ini silakan dipakai, dibayarin, kemudian didaftarin, kemudian kita baru mulai menerapkannya. Kapan menerapkannya? Kalau nggak salah 1 bulan ba'da lebaran ya, ba'da lebaran, setelah, berarti bulan Mei 2020 kalau nggak salah. Ya. Ya, setelah COVID banget kita nggak ada kegiatan mengaji. Bahkan santri mukim kita yang mondok, yang anak-anak pesantren itu kita pulangkan. Jadi yang datang ke selama sampai dengan kan COVID itu bulan Maret ya? Ya, Maret, April, Mei itu kegiatannya cuma bantuan beasiswa pendidikan yatim duafa, kemudian bantuan orang yang kena COVID, kemudian bantuan kesehatan yang lainnya. Jadi kegiatan mengajinya belum. Ba'da lebaran baru inisiatif orang tua, Ustaz tolong dibikin kegiatan yang sifatnya online. Baru kita bikin online. Awal-awal juga nggak pakai Zoom-nya kita, Zoom-nya orang tua yang ngasih. Gitu. Ini pakai Zoom kita dikasih, dibuatin linknya. Jadi sejak bulan Mei 2020, pertengahan atau enggak akhir bulan Mei nih. Ya, kira gitu aja. Ini waktu pembelajaran di madrasah, apakah ada tantangan? Tadi kan udah disebutin ya, jadi kayak pesertanya bosan. Iya. Nah, jadi tantangan seperti apa? Dan jadi bagaimana cara Ustaz mengatasinya
Lalu selama pandemi COVID-19 ini, apakah saja yang harus disempurnakan dalam pengelolaan learning management system? Oke, yang pertama kita lihat tantangannya apa saja sih. Yang pertama tantangannya bosan, benar itu ya. Bosan dalam artian mereka itu udah kegiatannya itu udah sering mereka lakukan di rumah, misalnya murojaah, membaca Al-Quran sendiri, menghafal sendiri gitu kan. Mungkin ketemunya cuma pengen setorannya aja, Ustaz kan saya udah baca tapi bacanya beda, nggak ditalaki, baca sendiri kan nanti acara apa tuh yang ngebetulinnya nggak ada, nah maka ditalaki. Yang kedua adalah nggak fokus. Jadi dulu murid-murid saya yang menerapkan sistem apa tuh online itu adalah mereka yang jarang menggunakan handphone sama laptop karena kesibukannya sudah di sekolah aja dari pagi sampai dengan rumah itu udah menjelang sore mereka datang ke rumah Quran, terus kemudian malam udah capek tinggal tidur, jadi menggunakan handphone itu jarang. Mereka nggak punya apa tuh permainan game atau apanya. Tapi sekarang ya subhanallah ya, apa tuh anak-anak bukan subhanallah, istighfar ya, astagfirullahaladzim ya, astagfirullahaladzim, anak-anak itu sambil ngezoom sambil apa tuh ya sambil main game ya. Astaga Ustaz sambil main game tuh gitu kan online. Kadang bundanya datang karena yang terak itu adiknya gitu kan, adiknya satu ruangan, beda ruangan, satu rumah tapi beda ruangan. Ibundanya datang bilangin, Aska matiin dulu kalau enggak nanti nggak dikasih jajan atau apa, itu nggak fokus. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah kurang efektif ya, kurang efektif dalam pembelajaran. Kenapa? Karena belajar antara tatap muka sama enggak itu beda ya. Kalau tatap muka kita bisa tahu kepribadiannya dia, kemudian bisa tahu ini apa sih anak ini malas ketahuannya gimana, kita bisa kasih solusinya. Tapi kalau online itu susah banget gitu kan. Kadang ada anak yang apa ya mungkin tahu yang suka menutup diri itu apa namanya? Introvert ya, itu susah banget itu. Kalau ketemu dengan yang online, anak introvert itu luar biasa. Ada satu murid yang beliau ada introvert. Jadi untuk menunjukkan mukanya aja nggak bisa, nggak mau. Jadi kalau nunjukin Zoom, palanya aja gitu kan, jidatnya. Giliran hafalan lancar banget gitu kan. Kata teman yang se-Zoom bareng, nyontek ya, buka ya gitu kan. Enggak kok, enggak gitu kan. Ya itu dia kurang efektif. Dan yang keempat mungkin targetnya atau misi atau tujuannya apa tuh tercapainya itu agak lambat gitu kan. Biasanya target kita itu madrasah Quran 6 bulan 1 juz. 6 bulan 1 juz. Kalau santri mukim 3 bulan 1 juz sudah tercapai. Madrasah Quran juga banyak kita ngeluarin sertifikat juz 30, juz 29. Tapi pas ketika online ini belum ada nih yang 1 juz nih. Belum ada yang 1 juz, tapi itu udah memang dari offline itu tinggal beberapa surat. Dan itu panjang durasinya. Biasanya tuh karena mereka itu termotivasi sama teman-temannya ketika mereka datang, temannya setoran 3 ayat, ada yang 5 ayat, ada yang cuma 1 ayat. Mereka ngejar tuh sampai pulang itu minimal dapat 3 atau 5 ayat. Jadi pulang dapat 5 ayat. Terus itu kan ditambah, ziyadah ditambah-tambahin. Ya, target tercapainya lama. Bukan tidak mungkin, tapi agak prosesnya lama. Mungkin itu tantangannya. Solusinya ya tadi ya. Iya, bagaimana cara sempurnaan manajemen sistem? Oh gitu. Cara apa tuh jalan keluar ataupun solusinya. Pertama bosen, kita harus punya apa sih? Susunan acara atau barnamij itu susunan acara ataupun kegiatan-kegiatan yang apa tuh membuat mereka tidak bosan. Mereka anak-anak itu lebih suka untuk berbicara, jadi dikasih kesempatan untuk misalnya cerita tentang kisahnya, kemudian cerita kultum tentang sahabat, kultum tentang tema yang telah ditentukan, itu mereka suka tuh. Dan mereka tuh lebih suka lagi tuh dikasih kesempatan, silakan ini materinya boleh ngelihat di internet, boleh dengerin tausiah di YouTube. Itu mereka nyari
dari dulu, kemudian nanti menyampaikan ya, sampai itu ada dan minta jatah mulu. Ini minggu ini siapa yang kultum, bahkan setiap hari minta kultum. Nah itu enggak, kalau setiap hari minta kultum waktunya terbatas, karena Zoom itu paling lama 1 jam, paling lama 1 jam yang udah, dan 1 jam kalau sendiri itu susah sekali. Jadi kalau muridnya sendiri 1 jam, saat izin ya mau ke WC-nya aja lama 5-10 menit gitu kan. Kita nungguin di depan gitu kan, sendirian gitu kan. Kalau bertiga masih gampang, udah ke WC, yang dua masih bisa fokus. Kadang juga yang kedua adalah fokusnya ya, fokusnya itu mereka banyak sambil makan minum ya, mungkin teman-teman mahasiswa di sini juga Zoom kampus juga begitu ya kebiasaannya, sambil nonton TV gitu kan, sambil main game, kemudian sambil makan. Ada yang mau Zoom makan dulu, tadi dari tadi kemana gitu kan, belum sempet gitu kan, ada aja. Kemudian yang ketiga adalah efektif ya. Ya tentu efektif ini bisa kita bandingkan jauh yang tadi saya bilang 6 bulan harus sudah tercapai 1 juz, tapi sudah hampir 1 tahun baru tercapai 1 juz, jadi jauh, bisa 2 kali lipatnya. Udah ada yang sudah tercapai, hari ini udah mau bulan ini insya Allah selesai juz 30-nya. Kemudian yang keempat adalah hasilnya nggak maksimal. Ya betul, hasilnya nggak maksimal karena memang mereka kurang adab sih sebetulnya. Kalau datang ke sini itu mereka ada salim, kemudian sapa, kemudian apa lagi, negor teman-temannya, kemudian pakaiannya juga bagus gitu kan. Tapi di sana kadang ngaji aja sempat terlihat tidak pakai celana panjang, celana pendek gitu kan. Lalu saya bilang ngaji dalam kondisi online pun harus keadaannya rapi gitu kan. Pengen goalnya itu bukan hanya tercapai tujuan target hafalan ya, tapi adabnya juga bagus, akhlaknya juga bagus, tutur katanya juga bagus. Kemudian nanti pulang ke rumah ada oleh-oleh yang dibawa pulang, yaitu yang pernah hafalan, kemudian diajarin kata ustadz, kata teman-teman gini-gini. Nah itu yang baik-baik yang ingin kita berikan kepada siswa-siswa santri-santri kita. Oh baik Ustadz, saya mau nanya lagi. Dalam jenjang TK dan madrasah Quran ini, LMS seperti apa yang Ustadz berikan supaya anak-anak tuh tidak bosan dalam pembelajaran? Oke. Kalau TK atau TAUD kita baru trial 3 bulan. Trial 3 bulan kemarin, pelaksanaannya pada bulan April sampai April, Mei, Juni, dan itu pelaksanaannya offline karena emang jumlah pesertanya 8, kemudian keluar 3 jadi 5, dan 5 masih bisa terkondisikan dengan jaga protokol kesehatan. Itu buat anak-anak yang belum sekolah ya, yang usia TAUD itu seusia belum sekolah, usia 3,5 tahun sampai dengan 6.